Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual. Oke, langsung aja untuk pembahasan materi. Di sini untuk tujuan kegiatan pembelajaran tentang konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Yang pertama, satu, pengertian prototipe produk. Yang kedua, tahapan prototipe. Yang ketiga, pengertian kemasan. Yang keempat, fungsi kemasan produk. Yang kelima, tujuan kemasan produk. Dan keenam, jenis kemasan. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang prototipe produk. Di sini prototipe produk atau juga disebut juga dengan purwa rupa produk, yaitu bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Di sini perlu juga diperhatikan terhadap kualitas yang terbaik untuk produk adalah bukan pada produk akhirnya. Dikarenakan hal ini sangat penting agar produk akhir yang dihasilkan dan produk yang bebas cacat dan tidak ada lagi pemborosan karena produk tersebut dibuang atau dikerjakan ulang. Maka sebaiknya perlu diperhatikan terhadap kualitas harus dimulai pada saat awal pembangunan produk. Tahapan yang sangat penting dalam perencanaan awal pembuatan produk adalah pembuatan prototipe produk. Di sini dikatakan sebagai tahap yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan, end user. Intinya agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikan untuk proses perbaikan prototipe tersebut. Oke, next. Di sini macam-macam untuk jenis prototipe itu ada dua. Yang pertama, alpha prototype. Alpha prototype itu sebagai bentuk dasar produk prototipe yang memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya. Ini ditunjukkan untuk pengetesan untuk menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Itu untuk alpha prototype. Yang kedua, beta prototype. Di sini dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi sebenarnya, tapi tidak rakit dengan proses akhir. Ditujukan untuk menjawab pertanyaan akan performance dan ketahanan uji untuk menemukan perubahan yang perlu pada produk final. Oke. Sekarang masuk ke tahapan produk. Pendefinisian produk di sini merupakan terjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Itu untuk pendefinisian sebuah produk. Kemudian working model itu dibuat tidak harus merepresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja. Di sini untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Di sini working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Kemudian tahapan produk yang ketiga yaitu prototipe rekayasa atau engineering prototype. Dibuat seperti halnya working model, namun
mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model itu sendiri. Nah, prototipe rekayasa itu dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau dilanjutkan pada tahapan produksi. Kemudian tahapan produk yang keempat yaitu prototipe rekayasa. Ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang kelima, prototipe produksi atau production prototype, yaitu bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, yaitu dibangun pada skala sesungguhnya di sini dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Kemudian tahapan produk yang terakhir yaitu qualified production item, yaitu dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah yang kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Ya, ini biasanya untuk diuji cobakan kepada umum, ya, kepada konsumen. Oke, tahapan produk berikutnya untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, ya. Berarti mematangkan sebuah produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misal keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan dan kerusakan, wear and tear, pelanggaran, siklus break-even dan polusi. Dan konsekuensinya diperlukan meningkatkan program dalam pemasaran, ya, program pemasaran. Kemudian tahapan produk selanjutnya yaitu model. Nah, di sini merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun, look like models. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil. Nah, di sini untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user, ya, atau lingkungan konsumen di sini. Kemudian prototipe adalah bentuk efektif dalam mengomunikasikan konsep produk, ya. Namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung resiko responden akan menyamakan dengan produk akhirnya. Nah, prototipe, ya. Oke, ini untuk tahapan produk. Kemudian selanjutnya kemasan di sini, ya. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Ya, di sini kemasan digunakan untuk membungkus, ya, fungsinya itu untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasaran, ya. Itu menurut Klein, Jukes dan Grossavex, ya, 2006-33. Kemudian kemasan menurut Kotler dan Keller. Di sini kemasan adalah sebuah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Nah, di sini pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau membungkus untuk produk, ya. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Nah, namun sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran, ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kemasan itu menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran sebuah produk. Oke. Kemudian fungsi kemasan di sini, ya, banyak perusahaan yang sangat memperhatikan
pembungkus suatu barang, sebab karena mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu ya. Shimamura 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi protektif, yang kedua fungsi profesional. Nah, di sini untuk fungsi protektif berkenaan dengan produk proteksi barang atau produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Ya, di sini dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Yaitu untuk fungsi protektif ya, untuk fungsi keamanan di situ. Kemudian ada fungsi promosional, yaitu peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional ya, promosi. Itu menyangkut promosi perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen, yaitu menyangkut warna, ukuran, dan penampilan ya. Nah, di sini untuk penampilan sebuah kemasan itu sebagai fungsi promosi ya. Kemudian fungsi kemasan menurut Kotler terdapat 4 fungsi kemasan di sini sebagai suatu alat pemasaran. Yang pertama self service, yaitu kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk ya. Kemudian consumer affluence, konsumen bersedia membayar lebih mahal di situ bagi kemudahan penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. Kemudian company and brand image ya, di sini perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari sebuah kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk yang akan dijual kepada konsumen di situ ya. Kemudian innovational opportunity ya, di sini kemasan harus inovatif ya, akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Kemudian ada lagi fungsi kemasan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Yang kedua, kemasan memberikan cara yang menarik. Artinya untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, yaitu kemasan melindungi produk sama kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik para perhatian kepada sebuah produk. Kombinasi dari keduanya itu marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Itu untuk kombinasi dari keduanya, itu marketing dan logistik ya. Oke, sekarang tujuan dari kemasan menurut Lau and Kimber. Kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kemudian body protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Kemudian containment or agglomeration, yaitu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Kemudian keempat, information transmission,
Itu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuat paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Kemudian ada reducing step, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik. Itu menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Itu sangat membantu dalam pencegahan pencurian di situ. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Selanjutnya, tujuan kemasan ada fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Kemudian tujuan kemasan berikutnya, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produknya. Oke, setelah itu kita lanjut jenis-jenis kemasan. Ya, di sini kemasan juga dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, kemasan dibagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier dan kuarter. Oke, untuk kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, misalnya kaleng, susu, botol, minuman, dan lain-lain. Kemudian kemasan sekunder yaitu kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Itu sebagai kemasan sekunder. Kemudian ada kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Kemudian berdasarkan frekuensinya pemakainya, kemasan dibagi jadi 3 lagi, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali dipakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, atau makanan kaleng. Kemudian ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali, yaitu multi trap. Itu kemasan jadi ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik atau produsen. Contohnya botol minuman dan botol kecap ya. Kemudian kemasan yang tidak dibuang itu semi disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah atau konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Oke, jenis kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Kemasan dibagi jadi 2, yaitu kemasan siap pakai dan kemasan siap dirakit. Kemasan siap pakai yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kemudian kemasan siap dirakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas foil atau plastik. Oke, sekian dan terima kasih materi yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat.